Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Sidang Jemaat kekasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan kehidupan kita untuk kita masuk dalam ibadah Minggu 1 Agustus 2021 dengan tema Roti dari Surga. Haleluya, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Hari ini kita bersyukur sebagai keluarga Allah karena kita masih dimungkinkan untuk bersekutu. Kita bersyukur oleh karena Roh Kudus senantiasa berperan mengarahkan kita dalam menjalani hidup ini. Tema kita hari ini, Roti dari Surga. Mari kita siapkan hati untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan. Dengan kasih sejemput kita bersama bangkit berdiri, kita melakukan pujian Ku masuk ruang Maha Kudus. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi kamu sekalian, kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Haleluya, amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat 15 kita baca secara berbalasan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu.
Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar, Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, Dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, Dalam dosa aku dikandung ibuku, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, Hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Mazmur 105 bait 6, bagaikan bapa sayang pada anak. Mari kita berdiri dan kita mendengarkan dasatitah atau ke-10 firman Tuhan dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7,
Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzinah. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu. Dan yang ke-10, jangan mengingini rumah samamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Ku ingin hidup yang benar. Silakan duduk. Mari kita menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami merendahkan hati kami. Kami menyadari bahwa seringkali kami tidak mampu mewujud nyatakan pengakuan kami bahwa Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Dalam hubungan dengan orang lain, kami masih sering mengeraskan hati kami, ingin menang sendiri dan mencari kesenangan sendiri. Ampunilah kami dari kekerasan hati kami, ubahlah hidup kami agar terbuka menerima sesama kami apa adanya. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita, karena itu dengarkanlah berita anugerah. Dari Yesaya pasal 50 ayatnya yang ke-7. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Amin. Sidang Jemaat Kekasih Tuhan, kita akan bersama memberikan persembahan dan kita diingatkan oleh firman Tuhan dari Mazmur 52 ayat 11 yang berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Sambil memberikan persembahan, kita iringi dengan pujian dari PKJ 212. Ya Allah, kasih-Mu besar.
Mari kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau telah melibatkan kami di dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga Tuhan. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini Tuhan akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita lakukan bersama pujian dari NKB 194 bait 1, Kau Tetap Tuhanku. Kita akan menerima pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan pembacaan firman Tuhan yang pertama dari Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai dengan 16. Yang kedua dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Dan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 40. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini. Dalam perayaan ibadah hari Minggu bersama dengan segenap jemaat Tuhan, jemaat Sion Parepare, baik itu di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Tibalah saatnya firman-Mu akan kami baca dan renungkan bersama. Ya Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Tolong kami untuk mengerti apa maksud Tuhan melalui firman-Mu ini, supaya kami semua dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Karena berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Karena itu berbicaralah ya Bapa, sebab sesungguhnya kami telah siap dan sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama dipilih dalam Keluaran pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Inilah firman Tuhan. Mana Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya
Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu, berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun keliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguat, tampaklah permukaan padang gurun, sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka ini seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Amin. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil perpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga telah naik
lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan pemenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Firman Tuhan. Kita mendengarkan Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 40. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi Aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat Aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab Aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi
supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amin. Kita akan merenungkan satu tema perenungan pada pagi hari ini dalam perayaan ibadah hari Minggu, yaitu roti dari surga. Roti dari surga, batu roti ludaumai suruga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu kebutuhan dasar atau primer yang paling utama dari manusia, bahkan seluruh makhluk hidup, adalah makanan. Itulah sebabnya setiap orang berupaya sekuat tenaga, bahkan dengan segala cara untuk memperoleh makanan. Tidak heran jika ada orang yang demi memperoleh sesuap nasi, dia rela mencuri, merampok, atau membunuh sesamanya, sekalipun mungkin ia sendiri sadar bahwa hal yang dilakukannya itu tidak benar. Tetapi demi keberlangsungan hidup, apapun akan dilakukan. Yang penting bisa memperoleh makanan. Karena soal makanan pula, banyak orang yang jatuh dalam pencobaan dan tergoda melakukan hal-hal yang jahat. Contohnya, iblis menggunakan media makanan untuk menggoda Adam dan Hawa di Taman Eden, yang ternyata itu sangat efektif untuk menjatuhkan mereka ke dalam dosa. Iblis pun menggoda Tuhan Yesus di padang gurun dengan menyuruhnya untuk mengubah batu menjadi roti. Namun ternyata iblis tidak berhasil menggoda Yesus. Saudara, yang jelas bahwa makanan menjadi salah satu prioritas terpenting bagi manusia, siapapun dia dan dimanapun dia, pasti membutuhkan yang namanya makanan. Perikop utama kita hari ini, Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 40, mengisahkan Yesus juga berbicara tentang makanan, tetapi bukan makanan secara jasmani seperti yang dipahami oleh para pendengarnya. Yesus memberikan pandangan baru tentang makanan yang tidak hanya dipahami sebatas kebutuhan jasmani saja.
untuk hidup kini dan di sini, melainkan lebih pada kehidupan yang kekal. Karena itu, dalam ayat 27, Yesus mengajak pendengarnya supaya mereka bekerja bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yaitu roti yang berasal dari surga, yakni dirinya sendiri. Ini adalah respon yang Yesus berikan ketika orang banyak meminta tanda dari Yesus sebagai utusan Allah. Saudara, manusia diberi karunia dari Tuhan berupa pikiran dan berbagai kemampuan untuk mengusahakan semua hal yang dapat menunjang keberlangsungan hidupnya. Setiap orang berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Tak lupa juga kebutuhan akan pendidikan dan perlindungan. Masalahnya ialah cara yang digunakan seringkali tidak bertanggung jawab dan menyimpang dari kebenaran. Bahkan ada orang yang menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginan-keinginannya. Ada juga orang yang tidak mampu membedakan antara apa yang ia inginkan dengan apa yang ia butuhkan. Terkadang yang lebih diprioritaskan adalah apa yang diinginkan dan bukan apa yang dibutuhkan. Memiliki kekayaan, pangkat, dan kedudukan itu tidaklah salah, dan itu bukan dosa. Namun semua itu harus kita lakukan dalam bingkai ketaatan kepada Tuhan. Dalam bingkai ketaatan kepada Tuhan, maka kita sebagai warga jemaat dapat bijaksana memilih dan memilah mana yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam hidup ini. Jangan sampai kita salah dalam menentukan prioritas hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, apa pesan firman Tuhan hari ini untuk kita lakukan dan bagikan kepada semua orang? Pesan firman Tuhan yang pertama, makanan jasmani memang penting, tetapi lebih penting dan terutama ialah Yesus Kristus, sebab dialah makanan yang memelihara kehidupan rohani kita. Amin. Karena itu, untuk memperoleh hidup yang kekal, setiap orang mesti memakan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, dalam artian kita harus percaya dan hidup dalam Kristus serta melakukan apa yang Dia perintahkan. Itulah artinya makan roti sorgawi, ketika kita percaya dan hidup melakukan kehendak Yesus dalam dunia ini. Karena hanya di dalam Yesuslah ada kehidupan yang kekal. Kedua, jadilah orang percaya yang selalu hidup berpadanan
dengan Injil. Milikilah sikap rendah hati, lemah lembut, saling membantu, dan terbukalah di hadapan Tuhan, mengakui segala kelemahan kita, keterbatasan kita, ketidakberdayaan kita. Dan jangan menghakimi sesamamu, supaya engkau juga tidak dihakimi. Karena itu mari terimalah hidup kekal di dalam dan melalui Yesus Kristus yang adalah roti dari surga. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah berbicara kepada setiap kami yang ada saat ini. Kami diingatkan Tuhan bahwa makanan jasmani memang penting, tapi jauh lebih penting ialah Engkau sendiri, Yesus Kristus, yang adalah makanan yang memelihara kehidupan rohani kami. Karena itu, untuk memperoleh hidup yang kekal, setiap kami mesti memakan dan menerima roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Kami harus percaya dan hidup di dalam Engkau, serta melakukan apa yang Engkau perintahkan di dalam hidup ini. Dengan demikian, kami akan memperoleh kehidupan yang kekal yang telah Engkau sediakan di dalam dan melalui Yesus Kristus yang adalah roti dari surga. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami telah menyembah-Mu saat ini. Dalam penyembahan kami, ibadah hari Minggu, kami yang beribadah di rumah masing-masing, kami percaya Tuhan, Engkau hadir dimanapun kami berada. Kami telah dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Yakinkanlah kami bahwa ketika kami menerima dan memakan roti dari surga, yaitu percaya dan melakukan kehendak-Mu di dalam hidup ini, maka kami akan memperoleh kehidupan yang kekal. Bapa di sorga, kami mendoakan semua warga jemaat di dalam kehidupan mereka, bahkan dalam pergumulan mereka yang sakit dalam kelemahan tubuh. Kami mendoakan hamba-Mu, Mama Dira, bersama dengan anak kekasih Penny, adik dari Naya yang dirawat di rumah sakit, anak kekasih Dito yang sakit di rumah, anak kekasih Satrio Ruba dalam pemulihan di rumah, orang tua kami Nenek Septi yang sakit di Toraja. Tuhan, bahkan yang tidak kami sebutkan namanya, tapi Tuhan tahu mereka sedang dalam pergumulan karena sakit penyakit. Datanglah Engkau dalam kehidupan mereka Tuhan. Angkat semua sakit penyakit mereka. Kami percaya Tuhan, darah-Mu yang kudus akan mengalir di dalam hidup mereka, membasuh mereka, menyucikan mereka, dan menyembuhkan mereka secara sempurna. Kami percaya bahwa Engkau adalah tabib di atas segala tabib yang sanggup menyembuhkan setiap orang yang percaya kepadamu. Bapa di sorga, warga jemaat dalam masa tuanya
Tuhan terus menguatkan mereka dalam menjalani masa tuanya. Bagi yang berulang tahun, kelahiran dan pernikahan, sepanjang minggu ini, Tuhan sempurnakan sukacita mereka dan ingatkanlah mereka untuk selalu bersyukur kepadamu. Kami terus mendoakan para hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah jemaatmu ini dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan, Bapak Ibu Majelis Gereja, pengurus OIG, dan semua pribadi yang Tuhan pakai dalam pelayanan, koster, tata usaha. Tuhan berkatilah kami, berikan kami kesehatan, jauhkan dari sakit penyakit, berikan semangat supaya kami tetap setia mengangkat tanggung jawab pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada kami sesuai dengan talenta dan potensi yang ada pada kami. Biarlah kami pakai itu Tuhan untuk mewujudkan kemuliaan-Mu di tengah-tengah persekutuan pelayanan kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua warga jemaat-Mu, berkati semua kaum Bapa PKBGT, berkati semua kaum Ibu PWGT, berkati semua anak-anak kami, anak-anak muda PPGT dan sekolah minggu SMGT. Engkau peliharakan mereka semua Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, dalam tugas, karya, dan pelayanan mereka, dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, perkembangan anak-anak kami. Engkau kiranya mengasihi mereka. Bahkan pergumulan pandemi COVID-19 yang kami semua hadapi sampai hari ini Tuhan, kami percaya Engkau sendiri yang sanggup memulihkan dunia ini. Karena itu kami percaya waktu Tuhan akan tiba, di waktu pemulihan yang akan Tuhan nyatakan bagi dunia ini. Kami percaya Tuhan, Engkau pemegang hidup kami, Engkau pemilik dunia ini, Engkau pencipta alam semesta ini. Karena itu jadilah menurut kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya apa yang Engkau kehendaki itu yang terbaik bagi kami, anak-anak-Mu. Kami percaya ketika kami dengan penuh hikmat dan bijaksana menerapkan protokol kesehatan dimanapun kami berada, kami pasti akan terjaga dan terlindungi di dalam kuasa Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpapar Tuhan, baik itu dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah, Tuhan menyembuhkan mereka. Bagi yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena pandemi ini, Tuhan menghibur, menguatkan mereka. Untuk tenaga kesehatan yang memberi diri mereka Tuhan, merawat orang-orang yang sakit, kiranya Engkau selalu melindungi mereka, menjaga mereka, keluarga mereka Tuhan yang mereka tinggalkan demi pekerjaan kemanusiaan ini. Kiranya Engkau juga menyertai dan melindungi mereka. Terima kasih Bapa, ampuni semua dosa-dosa kami. Lalu terimalah ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Yohanes pasal 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Kita melakukan NKB 100. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang
Jalanilah kamu, jalanilah hidup dengan keyakinan bahwa hanya di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Haleluya, terpujilah Tuhan, sekarang kekal selama-lamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama mengakhiri peribadahan kita saat ini dengan melakukan sekali lagi pujian doa kami. Demikian rangkaian ibadah kita, diucapkan terima kasih dan selamat hari Minggu. Shalom.